rasaku lemah. Jauhkan ku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur kembali kami dapat beribadah. Kami percaya bahwa Engkau akan datang untuk memberikan kami pemahaman melalui firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam segala keterbatasan, biarlah firman Tuhan yang tidak terbatas Tuhan nyatakan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai orang percaya, dan sebagai yang menamakan diri pengikut Kristus. Tentu pengikut Kristus, orang percaya, memiliki sesuatu yang menandakan dia pengikut Kristus, yang membuktikan dia sebagai orang percaya. Saudara-saudara, surat 1 Yohanes yang kita baca di pasal 3 ayat 16 sampai 24, ada pernyataan yang kita harus ingat, bahwa kita bukan hanya sekedar orang percaya, kita bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi ada label lain yang dinyatakan bagi kita adalah kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah dan lahir dari kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran itu mampu meneguhkan seseorang, mampu meneguhkan kita untuk percaya bahwa kita mampu melakukan yang benar di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah tahu isi hati kita. Allah tahu motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Kedekatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah yang intim, yang membuat kita kemudian memahami apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah yang berasal dari kebenaran, maka Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini hidup dalam kehidupan kita adalah Allah yang benar. Oleh sebab itu rasanya tidak ada satu alasan pun yang membuat kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Ketika kita disebut anak Allah, maka ketika Allah itu benar adanya, maka seharusnya ketika menjadi anak Allah, maka ia pun akan melakukan yang benar. Dan sebagai anak Allah harus nyata dalam kehidupan kita. Nyata yaitu untuk saling mengasihi. Dan bukan karena kemampuan kita ketika kita mengasihi sesama, mengasihi Allah, tetapi Allah sendiri yang memampukan kita. Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Allah hidup di tengah kehidupan yang kita lalui. Dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tentunya kemampuan untuk hidup dalam kasih itu merupakan karya Roh Kudus. Jadi ketika kita melakukan yang benar di hadapan Allah, Allah tidak akan pernah melepaskan manusia begitu saja untuk berusaha, berkarya seorang diri. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita percaya, kita yakin
bahwa ketika kita hidup dalam kasih, dan memang bukan karena kemampuan kita dapat melakukan kasih, tapi keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Kristus yang memampukan kita kemudian dapat melakukan kasih. Dan hidup yang kita jalani adalah sebuah anugerah yang indah dan mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka pada saat ini kita diingatkan kembali dalam kebaktian rumah tangga kita di malam hari ini. Ingat bahwa kita adalah anak Allah. Allah itu adalah benar adanya, maka sebagai anak Allah kita harus melakukan kebenaran. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan itu. Melakukan kebenaran tentu merupakan sesuatu yang sulit. Saudara-saudara, orang yang baik itu banyak. Katanya orang baik belum tentu benar. Saudara-saudara, tetapi orang yang benar, saya katakan bahwa dia adalah orang yang baik. Kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin saja dapat menyakitkan. Kebenaran itu mungkin dapat saja membuat terluka. Kebenaran yang dilakukan oleh seseorang mungkin diterima oleh orang lain, dan orang lain menganggap kita tidak baik. Karena terkadang kita harus berhadapan dengan kebenaran yang menyakitkan. Tetapi itulah yang harus kita hadapi. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang benar dan melakukan yang benar. Karena sekali lagi, ketika kita disebut anak Allah, maka Allah menghendaki kita untuk melakukan kebenaran. Kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan keyakinan itu mari kita lakukan kasih sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk menjadi anak-anak Allah, maka untuk mewujudkan keyakinan kita, kepercayaan kita di hadapan Allah, maka lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin seringkali kita menghadapi kesulitan baik itu dari luar dan terlebih dari dalam diri kita. Sekali lagi, tidak ada kesulitan yang besar sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa kemampuan untuk melakukan yang benar sekali lagi hanya karena kuasa Tuhan saja. Tetapi yang terutama adalah maukah kita dari hati yang paling dalam untuk menjadi anak-anak Allah dan mau berbuat kebenaran. Kuncinya ada dalam diri kita. So, hidup dengan benar, hidup dengan menghargai orang lain, mengasihi orang lain, hidup dengan berfokus hanya kepada Allah, maka selebihnya biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, betapa sulit ketika kami melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang melakukan kebenaran di hadapan Allah dan sesama. Tetapi kami diingatkan bahwa menjadi anak-anak Allah memang tidak mudah, tatkala kami mengandalkan diri kami sendiri. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan Tuhan untuk membantu kami menjadi anak-anak Allah yang dapat mewujudkan perintah-Mu. Kami terus meyakini Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam dunia
Engkau telah hadir, ya Bapa, dalam kehidupan manusia. Maka kami ingin mengikuti jejak sebagai pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang mengasihi, pengikut Kristus yang terus melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Bapa, ada banyak hal yang merintangi kami. Kami diperhadapkan dengan kesulitan, terutama dalam hati kami sendiri. Terkadang pergumulan kami menjadi alasan bagi kami untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami, dan biarlah kami terus dapat menjadi pengikut Tuhan yang setia. Berkati seluruh keberadaan anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul, Tuhan Kau akan memberkati. Dan bahkan berbagai harapan kami, Tuhan mewujudkan sesuai dengan waktu Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.